Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Indra Nugraha dari kelas 11 Teknik Elektronika Daya dan Komunikasi B. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan menjelaskan mengenai propagasi gelombang, jenis lintasan propagasi gelombang, dan penjelaskan mengenai gelombang langit atau gelombang yang melalui ionosfer. Untuk yang pertama, propagasi gelombang ialah merupakan suatu proses perambatan sinyal radio dari pemancar ke penerima. Untuk memecahkan sinyalnya, dengan lon kawat memerlukan antena untuk meradiasikan sinyal ke udara bebas dan terbentuklah gelombang elektromagnetik. Untuk gelombang elektromagnetiknya, selama berada di udara bebasnya, itu mengalami redaman-redaman panjang pada lintasannya. Jadi, untuk kekuatan sinyal elektromagnetiknya tidak sekuat lagi pemancarnya dan setelah diberi antena penerimanya, sinyalnya sudah melemah. Lalu, untuk poin yang kedua, jenis lintasan terbagi menjadi 4 bagian diantaranya ialah lintasan melalui tanah, disebut dengan gelombang tanah. Yang kedua, ada gelombang langit, yaitu ionosfer. Untuk yang ketiga pun gelombang langit, yaitu gelombang troposfer. Untuk yang keempat, gelombang secara langsung, yaitu line of sight. Lalu, untuk poin yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai gelombang langit ionosfer. Gelombang ionosfer terbagi menjadi 3 lapisan, diantaranya ada lapisan D, E, dan F. Lapisan F pun terbagi menjadi 2 bagian, yaitu F1 dan F2 menurut ketinggiannya. Untuk lapisan D, yaitu lapisan yang letaknya sangat jauh dari matahari. Maka untuk kadar ionisasinya rendah dan hanya bisa meredam frekuensi yang rendah. Sedangkan untuk frekuensi-frekuensi yang tinggi ini dilewatkan, namun mampu diredam oleh lapisan ini. Setelah matahari terbenam, lapisan ini menghilang dan ionnya menjadi molekul-molekul. Lalu yang kedua ada lapisan E. Lapisan E ini berada di atas satu tingkat dengan lapisan D. Lapisan E ketinggiannya berada di ketinggian sekitar 90 sampai 150 km. Lapisan juga bisa meredam frekuensi yang lebih tinggi daripada lapisan D, yaitu sekitar 10 MHz. Dan untuk lapisan ini pun setelah matahari terbenam, ion-ionnya pun akan menghilang. Menghilangnya itu tidak secepat lapisan D, bisa dikatakan untuk menjadi molekulnya pun rendah. Untuk yang terakhir ada lapisan F. Lapisan F ini terbagi menjadi 2 bagian, diantaranya ada F1 dan F2. Dan lapisan ini sangat berpengaruh sekali pada sinyal radio, karena di lapisan ini ionisasinya sangat tinggi karena sangat dekat dengan matahari. Jika sinyal pada lapisan ini berada di titik tertentu, akan dibelokkan kembali ke bumi atau dipantulkan ke bumi dalam jangkauan yang luas atau jauh dari antena pemancarnya. Maka dari itu, lapisan ini sangat berpengaruh dan berguna. Jika sinyal yang masuk besar, maka akan dilewatkan keluar angkasa. Lapisan ini mampu meredam frekuensi sekitar 3-30 MHz. Mungkin ini yang dapat saya jelaskan mengenai ionosfer. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.